Hai, perkenalkan saya Inga Dwi Hartadiana, kelas A1 Denpasar, presensi 11 dengan NIM 221103167. Cuaca akhir-akhir ini panas sekali ya. Aku jadi pengen es krim. Yeay, dapat juga es krimnya. Tapi kenapa ini jadi meleleh? Halo anak-anak, Bapak bantu jelaskan ya. Es krim merupakan salah satu benda padat. Es krim ini jika berada di suhu yang panas akan meleleh atau berubah menjadi cair. Peristiwa ini dinamakan dengan mencair. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lain. Proses perubahan itu terjadi dengan berbagai cara dan dapat dilihat oleh kasat mata. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, kita harus tahu apa sih jenis-jenis dari wujud zat. Wujud zat dapat dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki sifat dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Yang kedua, dapat diubah dengan perlakuan seperti diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek, dibanting, dan sebagainya. Volume dan bentuk benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Nah, selanjutnya benda cair. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya, saat kita menuang air dalam teko, air yang awalnya berbentuk teko, ketika kita tuang ke dalam gelas, maka air tersebut akan berubah bentuknya menjadi seperti gelas. Kemudian yang kedua, zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, zat cair dapat merambat melalui serat-serat. Coba kalian letakkan kain pada air yang mengenang di lantai. Apa yang terjadi? Yap, kain akan menjadi basah. Hal ini terjadi karena air akan merambat melalui serat-serat. Yang keempat yaitu volume air selalu tetap dan air menempati ruang. Selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Pernahkah kalian melihat asap? Dan bisakah kalian memegangnya? Asap dapat dilihat tapi tidak dapat dipegang. Benda gas jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Contohnya, saat kita meniup balon, maka udara akan berbentuk seperti balon. Ciri berikutnya, gas memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah, serta menekan ke segala arah. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam proses ini, zat menerima kalor yang menyebabkan menjadi meleleh atau mencair. Contohnya, coklat yang dipanaskan, lilin yang dinyalakan, serta margarin yang dipanaskan. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Pada proses ini, zat melepaskan kalor. Contohnya, jika kita masukkan air ke dalam freezer, apa yang akan terjadi? Betul, air akan berubah menjadi es batu. Air yang mulanya zat cair berubah menjadi es batu yang merupakan zat padat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan wujud dari zat cair menjadi gas. Pada proses ini, zat menerima kalor. Contohnya, saat kita merebus air yang kita panaskan lama-kelamaan akan mendidih dan akan terbentuk uap air. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat melepaskan kalor. Contohnya, terjadinya embun pada titik-titik daun di pagi hari. Embun terjadi karena zat gas melepaskan kalor
sehingga terbentuklah titik-titik embun yang merupakan zat cair. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Jika kapur barus dibiarkan di tempat terbuka, ruangan yang terdapat kapur barus akan beraroma wangi. Nah, wangi ini merupakan gas dari kapur barus dan lama-kelamaan akan habis. Pada proses ini, zat menerima kalor. Nah, yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Pada proses ini, zat melepaskan kalor. Contohnya adalah terbentuknya bunga es pada freezer. Contoh lainnya adalah terbentuknya salju karena suhu yang sangat dingin dan uap air yang ada di udara berubah menjadi butiran-butiran es dan turunlah salju. Nah, anak-anak, perubahan wujud zat yang baru saja kalian pelajari bisa diamati melalui skema ini. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai perubahan wujud zat. Sampai jumpa. Bye-bye.